Selamat datang di Habis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul A Quiet Place Part 2. Jadi A Quiet Place Part 2 adalah film sebenarnya tahun 2020 asal Amerika yang bergenre horor, tapi baru dirilis di tahun 2021 karena pandemi corona, dan merupakan sequel dari film tahun 2018 berjudul A Quiet Place. Masih mengikuti keluarga yang harus bertahan hidup di tengah masa post apokaliptik ya, atau post apokaliptik itu apa ya, sesudah kiamat gitu kalau di bahasa Indonesia kan, di mana bumi akhirnya kedatangan monster yang buta tapi mempunyai pendengaran yang sangat luar biasa, sehingga lu harus diem, tenang, nggak boleh bersuara kalau mau bertahan hidup. Jadi sequel ini ditulis oleh John Krasinski yang juga merupakan penulis dan sutradara di film pertama. Dia juga menyutradarai lagi. Diproduksi oleh Paramount Pictures. Masih dibintangi oleh Emily Blunt, Millicent Simmons, dan Noah Jupe. Dan juga ada cast baru di sini, yaitu Cillian Murphy dan Jimon Hounsou. John Krasinski sebagai penulis dan sutradara juga ada muncul sedikit di film ini, di mana di bagian flashback sequence. Jadi kalau secara bego-begoan, cerita di A Quiet Place Part 2 ini sebenarnya adalah sedikit flashback tentang awal mula terjadinya kekiamatan oleh monster buta tapi berpendengaran super ini. Jadi ada John Krasinski-nya ya. Buat teman-teman yang belum nonton film pertama, skip 30 detik ini karena akan sedikit spoiler. Tapi kalau yang udah nonton kan akan tahu pasti. Di mana di film pertama bapaknya mati. Jadi bapaknya hanya akan muncul di Lee ya, yang diperankan oleh John Krasinski, hanya muncul di bagian sedikit di awal di flashback sequence, di bagian flashback di mana awal mula terjadinya kekiamatan, di mana monster itu datang ke bumi, dan bagaimana awalnya mereka benar-benar pergeseran dari kehidupan normal menjadi kehidupan untuk menghadapi monster itu. Awal banget bagaimana tiba-tiba dia datang, segala sesuatu berubah, itu ada. Tapi sedikit aja. Sisanya bercerita tentang masih si keluarga tersebut ya, keluarga Lee, Pak Lee ini. Tapi Pak Lee-nya ini sudah meninggal. Jadi tinggal istrinya yang diperankan oleh Emily Blunt dan 3 anaknya. Ya, 1 anak cowok, 1 anak wanita, anak perempuan yang tunarungu atau tuli, dan juga anak bayi. Nah, jadi kan setelah kejadian rumah mereka diserang oleh monster itu, rumahnya hancur. Mereka sekarang mau tidak mau pergi dari rumah itu untuk mencari kehidupan atau tempat berlindung lain. Tapi basically sih mereka tahu mereka mencari komunitas yang masih hidup lain karena ada sistem berkomunikasi di situ ya, dengan cara membakar api di tempat yang tinggi, sehingga lu bisa lihat kalau ada yang masih hidup, oh di sana ada api, berarti masih ada orang. Jadi mereka karena rumahnya sudah hancur, mereka harus pergi dari sana untuk mencari tempat tinggal baru, mencari komunitas kehidupan yang baru, mencari pertolongan, mencari perlindungan juga kayak gitu. Kurang lebih ceritanya berjalan dari sana. Kalau lu udah nonton yang pertama, ini mirip-mirip kayak gitu ya, tapi dalam arti masih survival, masih horor, masih menjual ketenangan, suara-suara, sound yang begitu artistik begitu ya. Masih gitu. Kalau lu udah nonton yang pertama, ini masih seperti itu, tapi ada naik kelasnya menurut gua. Nanti gue jelasin kenapa ada naik kelasnya di bagian positif. Jadi layak atau enggak, dan layak ditonton atau enggak? Dan perlu ditonton di bioskop enggak sih A Quiet Place Part 2 ini? Sangat amat layak ditonton. Ini adalah film yang sangat bagus, film horor yang berbeda. Meskipun sudah merupakan sequel dari film yang pertama ya, tapi tetap terasa berbeda, tetap terasa menegangkan dan seru. Dan harus banget, wajib banget tonton di bioskop. Kenapa? Karena feel-nya akan 10 kali lipat lebih dapat ketika lu nonton di bioskop. Karena ini adalah film yang mengandalkan akustik ya. Jadi ketenangan, tiba-tiba gitu pokoknya ya. Jadi akan sangat dapat ketika lu nontonnya di tempat yang Dolby
surround sound gitu. Dengan layar besar, ketegangannya akan semakin terbangun, kekagetannya akan semakin gila. Jadi sangat wajib untuk ditonton di bioskop. Daripada nanti lu nonton di laptop, apalagi tidak pakai headphone pasti tidak seru ya. Jadi tontonlah di bioskop selama masih tayang. Nah, kalau langsung masuk ke positif maupun negatifnya dari A Quiet Place. Yang pertama, sisi positif dari A Quiet Place adalah sound. Karena ini adalah film yang nyuruh lu diem, tenang, hening, sunyi. Segala suara itu benar-benar kayak diperhitungkan untuk membangun ambience. Ketika sunyi, ketika tiba-tiba nggak sengaja ada suara, ketika jump scare, ketika suara monster, itu semuanya benar-benar menjadi senjata utama. Lebih gila audionya daripada visualnya di Quiet Place ini menurut gue. Menjadi senjata utama yang menjadikan dia sangat unik dan berbeda dan sangat wajib untuk ditonton di bioskop. Yang kedua, ceritanya memang melanjutkan dan juga menyambungkan di awal maupun di kelanjutan dari yang pertama. Tapi menyenangkan. Kenapa? Karena ini jadinya kayak origin story juga kan. Ada sedikit flashback sequence itu menjadi origin story. Oh, awal mulanya tuh ternyata begitu. Terjadi Quiet Place. Kalau di film yang pertama kan kita nggak dikasih tahu. Kenapa sih? Ini monster dari mana? Terus tahu-tahu udah begitu gitu kan. Nah, kita jadi tahu. Itu tambah poin satu gitu kan. Terus juga kelanjutannya memang masih tentang survival. Tapi ada sebuah hal baru yang menjadi perkembangan di dunia A Quiet Place ini yang memberikan harapan. Terus juga ada sesuatu secara teknis ya, secara sinema yang dihadirkan oleh John Krasinski. Sesuatu yang baru, sesuatu yang estetik menurut gue. Jadi dari segi cerita maupun teknis oke. 3 mungkin acting ya. Nggak usah diragukan lagi acting Emily Blunt, acting kedua anaknya. Yang satu itu yang memang tunarungu atau tuli, Millicent Simmons itu dapat banget dia sebagai seorang anak wanita yang keras, yang berinisiatif itu dapat banget gitu. Emang dia orangnya kayak gitu. Kalau lu udah nonton di film yang pertama, di sini makin tebel. Juga Noah Jupe yang kebalikan dari saudarinya, dimana di sini dia yang cupu, yang panikan, yang takutan. Dia juga aktingnya dapat banget. Tidak kalah juga dengan Cillian Murphy maupun Djimon Hounsou yang menjadi tambahan aktor baru di sini. Bagaimana Cillian Murphy di sini dia berperan sebagai temannya Lee ya, temannya almarhum atau mendiang Lee yang diperankan oleh John Krasinski gitu. Bagaimana dia trauma karena mengalami banyak hal buruk sejak mulainya kedatangan monster di dunia A Quiet Place. Itu juga dapat banget sisi traumanya, terlukanya. Djimon Hounsou juga di sini menjadi seorang yang baik, yang memberikan harapan gitu ya. Itu juga lu dapat di sini. Selain juga CGI-nya yang oke dari si monster-monster buta maupun monster-monster buta tapi berpendengaran super itu gitu. Tapi kalau misalnya mau dicari sisi negatif, gue nggak bisa terlalu bilang film ini nggak ada comedic relief-nya, karena ya memang ini film horor banget sih ya, film horor yang menawarkan ketegangan, ketakutan dan kekagetan sepanjang filmnya. Jadi gue nggak bisa terlalu nitpicking dengan bilang nggak ada comedic relief. Mungkin yang akan menjadi sisi negatif adalah karena akhir dari film ini menunjukkan sepertinya akan ada film ketiga. Dalam arti ya belum tuntas gitu, belum selesai A Quiet Place ini. Mungkin karena laku ya, bisa lanjut sampai ke film-film selanjutnya juga gitu kan. Jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah hal negatif bagi penonton-penonton tertentu. Jadi untuk film A Quiet Place Part 2 gue akan memberikan nilai 91 dari 100. Terus kalau misalnya ada yang nanya gitu, bagusan yang pertama apa yang kedua? Mungkin masih lebih bagus yang pertama. Tapi yang film kedua ini juga tapi tipis lah istilahnya. Film kedua ini juga menawarkan sesuatu di akhir yang
Meskipun secara cerita belum ending gitu ya, tapi menawarkan sesuatu di akhir yang sangat oke, yang sangat sinematik, sangat artistik, yang oke banget sih menurut gue bisa menyusun kayak gitu. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk A Quiet Place Part 2. 91 dari 100, jadi wajib banget lo tonton di bioskop. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang suka A Quiet Place atau film horor. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi, juga komen di bawah kalau lo pengen tahu alur cerita maupun review full spoiler dari Quiet Place Part 2. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa lagi di abis nonton episode selanjutnya. Ciao.